Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 2405111094 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi semester 3 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ada beberapa materi yang kita bahas di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang pertama, Administrasi Tata Laksana. Administrasi Tata Laksana merupakan tata kerja organisasi yang dijalankan secara sistematis agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi Administrasi Tata Laksana meliputi perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, meningkatkan efektivitas kerja, serta menjamin kelancaran aktivitas organisasi. Kegiatan administrasi meliputi pengelolaan surat, pengarsipan, dan pencatatan. Administrasi tata laksana harus bertransportasi dengan memanfaatkan ICT agar lebih efisien, cepat, dan akurat. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah bagian penting dari administrasi pendidikan yang berfokus pada pengelolaan siswa secara menyeluruh. Tujuannya adalah memberikan layanan terbaik agar siswa dapat berkembang sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Kegiatan administrasi kesiswaan yang terkelola dengan baik akan menunjang kelancaran proses belajar, menciptakan ketertiban, dan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum tidak hanya terbatas pada daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang direncanakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, kegiatan pembelajaran dapat direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dievaluasi secara lebih efektif dan terarah. Landasan administrasi kurikulum yang meliputi filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, dan religius yang memberikan pijakan kuat agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai luhur agama. Yang keempat, administrasi personalia. Administrasi personalia dalam perspektif Islam merupakan integrasi antara prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Konsep ini menekankan pada amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan pendidik dalam Islam memiliki peran multidimensional sebagai mu'alim, murabbi, dan murasyid yang bertugas tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk karakter dan membimbing spiritual peserta didik. Serta tenaga kependidikan merupakan mitra strategis yang posisinya sama mulianya dalam Islam, dengan etika kerja berdasarkan konsep itqan, profesionalisme, dan pelayanan yang bermartabat. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting yang saling melengkapi dalam mendukung proses belajar mengajar. Administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Tujuannya adalah agar fasilitas pendidikan dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tertib untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
Yang keenam, administrasi humas. Administrasi humas adalah fondasi komunikasi organisasi yang meliputi membangun citra, reputasi, dan kepercayaan publik berdasarkan etika, keterbukaan, dan nilai-nilai Islam. Menjadi sarana dakwah bilhal melalui kejujuran, keteraturan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, administrasi keuangan. Administrasi keuangan pendidikan merupakan sistem pengelolaan dana pendidikan yang mencampurkan pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Keuangan menjadi aspek vital dalam penduduk seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sekolah meliputi transformasi, akuntabilitas, efektif, keadilan, partisipasi, dan disiplin anggaran. Sementara itu, dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan menerapkan administrasi keuangan yang baik, diharapkan setiap sekolah dapat mewujudkan sistem keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedelapan, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan proses bimbingan, pengawasan, dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Secara supervisi mencakup guru, peserta didik, proses pembelajaran, manajemen, dan lingkungan belajar. Prinsip supervisi dan efektif harus berbasis komunikasi, efektif harus berkomunikasi Islami, yaitu jujur, santun, fokus pada hal bermanfaat, dan membimbing dengan akhlak yang baik sehingga dapat mendorong profesionalisme guru, prestasi peserta didik, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kesembilan, strategi supervisi pendidikan. Jenis, teknik, dan strategi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berperan penting meningkatkan mutu pembelajaran. Berbagai jenis, teknik, dan strategi supervisi dapat diterapkan untuk mendukung profesionalisme guru. Agar efektif, supervisi perlu dilakukan secara terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ke-10, instrumen supervisi pendidikan. Instrumen supervisi pendidikan merupakan alat atau perangkat yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data objektif mengenai kinerja guru, pelaksanaan pembelajaran, administrasi pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan lainnya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar bagi supervisor dalam memberikan pembinaan, melakukan evaluasi, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Penyusunan instrumen supervisi harus dilakukan melalui langkah-langkah ilmiah, dimulai dari penentuan tujuan supervisi, penetapan aspek-aspek yang akan dinilai, penyusunan indikator serta kisi-kisi, pemilihan bentuk instrumen, hingga penentuan skala penilaian, dan finalisasi format instrumen. Proses ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid, reliable, serta mampu menggambarkan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. 11. Supervisi dan mutu penjaminan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar dan mengalami peningkatan berkelanjutan. Proses ini melibatkan penetapan standar, pelaksanaan pembelajaran, monitoring, evaluasi, tidak lanjut, serta peningkatan mutu berkelanjutan. Supervisi pendidikan memiliki peran vital dalam penjaminan mutu karena memiliki alat kontrol, evaluasi, dan pembinaan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan berperan meningkatkan mutu pembelajaran melalui pembinaan, konsultasi, dan kerjasama dengan guru. Supervisor yang efektif harus profesional, komunikatif,
berintegritas, serta memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Supervisor membentuk meningkatkan kualitas mengajar, memecahkan masalah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai agen perubahan, supervisor berkontribusi besar dalam peningkatan mutu sekolah melalui komitmen dan profesionalitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.